duduk saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sudah bulan Agustus ya. Tidak lama lagi kita akan tinggalkan, beberapa bulan lagi kita akan tinggalkan tahun 2022. Waktu begitu cepat. Tetapi itulah saudaraku. Keadaan dunia memang harus kita jalani apapun kondisinya, apapun keadaannya. Baik, saya sangat senang saudara begitu semangat di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tema khotbah saat ini yaitu apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Mengapa saya perlu mengangkat ini? Karena apa? Suatu saat kita semua akan tinggalkan dunia ini. Suatu saat kita semua akan pergi kembali ke rumah Bapa. Tetapi menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sebelum kita kembali ke rumah Bapa, apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Apa yang kita wariskan untuk anak-anak kita? Kenapa ada begitu banyak orang tua rajin bekerja dengan keras? Banting tulang, tidak mengenal waktu, bahkan tidak mengenal usia. Mengapa mereka begitu antusias? Mengapa mereka begitu semangat bekerja? Yang pertama, karena selain untuk mencukupi keluarganya, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tentu orang tua ingin meninggalkan harta, meninggalkan warisan, meninggalkan sesuatu sebelum dia kembali ke rumah Bapa. Dan orang tua seperti ini adalah tipe orang tua yang baik, yang bertanggung jawab dan selalu berusaha memikirkan kesejahteraan keluarga. Coba kita lihat ayatnya. Amsal pasal 13 ayat 22, orang baik, atau boleh saya tambah, orang tua yang baik, meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Sampai di situ saja. Orang baik atau orang tua yang baik, tandanya meninggalkan warisan, bukan meninggalkan hutang, bukan meninggalkan masalah, bukan meninggalkan konflik, tetapi orang yang baik atau orang tua yang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, berbicara tentang warisan saudaraku, itu banyak sekali. Harta, kekayaan, mungkin deposito atau tanah dan sebagainya. Itu bagus saudaraku. Sebelum kita kembali ke rumah Bapa, kita sudah siapkan loh, ini loh. Harta bapakmu, ini loh harta mamamu, ini loh tanah kami, ini untuk kamu, itu bagus saudaraku. Tetapi satu hal yang perlu saudara perhatikan. Kalau fokus kita sebagai orang tua, ingat baik-baik, kalau fokus kita sebagai orang tua hanya meninggalkan warisan-warisan harta, hanya meninggalkan warisan-warisan kekayaan, tanpa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anak kita. Saya katakan kita termasuk orang tua yang gagal. Amin, saudara. Kalau fokus kita hanya mewariskan kekayaan, kalau fokus kita hanya mewariskan harta, kalau fokus kita mewariskan yang sifatnya jasmani tanpa mewariskan perkara-perkara rohani, tanpa mewariskan hal-hal yang membawa kepada kekekalan, saya mau kasih tahu kita termasuk orang tua yang gagal. Kita termasuk orang tua yang gagal. Mengapa? Karena apa gunanya kita mewarisi kekayaan untuk kepada anak-anak kita? Apa gunanya kita mewarisi harta yang begitu banyak kepada anak-anak kita, tetapi anak-anak kita di pemandangan Tuhan miskin?
Tidak ada guna. Coba lihat kita ayatnya. Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Untuk apa kekayaan yang kita wariskan, harta yang kita wariskan, tetapi anak-anak kita di pemandangan Tuhan miskin. Alkitab katakan, tidak ada guna punya harta banyak tetapi kehilangan nyawa. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi kita sebagai orang tua memiliki satu tanggung jawab yang besar. Bukan hanya membesarkan anak-anak. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya menyekolahkan anak-anak sampai mungkin tingkat S1, S2 sampai S3, bukan cuma itu. Atau meninggalkan sebanyak mungkin warisan ketika kita kembali ke rumah Bapa. Tetapi satu tanggung jawab orang tua yang paling penting, saya katakan paling penting, yaitu meninggalkan kekayaan yang sifatnya tidak binasa. Meninggalkan kekayaan yang sifatnya kekal. Inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Jadi artinya apa? Tidak salah dan itu perlu dan itu harus barangkali. Kita perlu sebelum kita kembali ke rumah Bapa. Ada sesuatu yang dapat kita tinggalkan. Ini loh nak. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Itu bagus, saudaraku. Tetapi jangan abaikan perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang membawa kepada kekekalan, khususnya untuk anak kita ini. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Tadi pagi saya katakan bahwa kehidupan kita saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kita berikutnya. Kehidupan kita saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kita ke depan. Baik pengaruh tentang kehidupan di dunia ini, kesuksesan, keberhasilan di dalam bisnis, kesuksesan, keberhasilan di dalam pendidikan, kesuksesan, keberhasilan di dalam berusaha, itu sangat berpengaruh, saudaraku. Sebaliknya juga, kerohanian orang tua sangat berpengaruh pada kerohanian anak-anak kita. Kerohanian orang tua sangat berpengaruh terhadap kerohanian generasi kita. Kalau orang tua takut Tuhan, kalau orang tua cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, maka saya terlalu yakin anak-anaknya pun akan cinta Tuhan. Amin. Anak-anak pun akan cinta pekerjaan Tuhan. Saya pernah, saudaraku, saya ketemu anak Tuhan di Manado. Anak Tuhan itu begitu cinta Tuhan. Begitu cinta pekerjaan Tuhan. Bagaimana, saudaraku, saya katakan tidak cinta kepada pekerjaan Tuhan, cinta kepada Tuhan. Saya lihat kehidupan rohaninya begitu luar biasa anak ini. Setiap dia lewat di tempat pelayanan saya, pasti ada sesuatu yang ditinggalkan untuk saya. Ada kalanya beras, ada kalanya gitar, ada kalanya uang, saudaraku. Dan bahkan satu saat anak Tuhan ini memberikan 7 sepeda motor kepada 7 hamba Tuhan. Teman-teman saya yang waktu itu belum punya motor. Saya tidak dikasih karena saya sudah punya. Jadi teman-teman yang belum punya motor sama anak Tuhan itu dikasih satu-satu. Memang tidak baru, saudaraku, tetapi bagus untuk menunjang pelayanan. Teman-teman saya begitu senang, saudaraku.
Anak Tuhan ini begitu cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, peduli kepada hamba-hamba Tuhan. Saya melihat apa yang dilakukan anak Tuhan ini tidak kaget. Saya melihat apa yang dilakukan anak Tuhan ini tidak heran. Mengapa? Saya tahu siapa papanya. Saya tahu siapa mamanya. Saya tahu siapa orang tuanya. Mengapa? Sekali lagi saya tidak kaget. Saya kenal betul siapa orang tuanya. Orang tuanya adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Orang tuanya adalah anak Tuhan yang cinta pekerjaan Tuhan. Saya kenal betul saudaraku. Usahanya di Talaut, tapi juga punya usaha di Manado dan punya rumah di Manado. Dia rumahnya saudaraku, itu sudah disiapkan satu kamar khusus untuk hamba Tuhan yang mau datang, yang mau menginap. Dengan fasilitas yang lumayan. Anak pun tidak boleh tidur di kamar itu. Ini khusus hamba Tuhan. Wow, dengan fasilitas yang ada. Lalu 2 minggu sekali beserta beberapa temannya, kebetulan saya selalu ikut, kalau saya ke Manado saya ikut rombongan ini. 2 minggu sekali dia selalu kunjungan ke desa-desa, ke sidang-sidang di pedalaman-pedalaman. Karena ibadahnya jam 6 sampai jam 8 di gerejanya, sehingga selebihnya itu dia gunakan untuk pelayanan 2 minggu sekali. Di sana dia bagi-bagi berkat. Wah, dilihat tidak punya kursi, dikasih kursi. Dilihat tidak punya petromak karena tidak ada listrik, dikasih lampu petromak. Gitar dan banyak hal. Itu orang tuanya. Dan kalau Natal, orang tuanya sudah sibuk menyiapkan paket-paket sembako yang akan dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi saudaraku, saya tidak heran ketika anak-anaknya juga cinta kepada Tuhan. Cinta kepada pekerjaan Tuhan. Karena apa? Memiliki orang tua yang cinta kepada Tuhan. Jadi saya rindu. Kita sebagai orang tua, saya tekankan, jangan hanya mewariskan anak-anak kita harta, kekayaan, dan sekali lagi itu tidak salah dan memang harus. Tetapi saya tekankan di sini, jangan hanya mewariskan harta kekayaan, tetapi kita mengabaikan nilai-nilai kekekalan terhadap anak kita. Amin, saudara. Jadi yang perlu kita wariskan, jadi bukan hanya jasmaninya saja, bukan hanya materinya saja, tetapi kita perlu mewariskan nilai-nilai kekekalan kepada anak-anak kita. Kita lihat satu contoh. Di dalam 2 Timotius, pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus sedang mengatakan kepada Timotius, mungkin bahasa sehari-harinya begini, Timotius, aku melihat di dalam dirimu itu iman yang tulus ikhlas. Aku melihat di dalam dirimu itu iman yang baik, iman yang luar biasa. Mengapa kok sampai Timotius memiliki iman yang begitu bagus, saudaraku? Karena apa? Dia memiliki nenek yang namanya Lois, neneknya suka berdoa. Neneknya cinta Tuhan, neneknya cinta pekerjaan Tuhan, neneknya begitu mengasihi Tuhan. Dan neneknya inilah hal-hal yang baik, nilai-nilai kekekalan ini diwariskan kepada mamanya Timotius. Dan mamanya Timotius adalah mama yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, suka berdoa. Dan dari mamanya Timotius itulah diwariskannya kepada Timotius. Jadi tidaklah heran
Timotius itu anak Tuhan yang hebat. Tidaklah heran Timotius anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Karena apa? Mamanya bukan hanya mewariskan kekayaan. Mamanya bukan hanya mewariskan harta benda. Mamanya bukan hanya mendorong Timotius, kamu harus lagi rajin belajar. Bukan cuma itu saja, tetapi nilai-nilai kekekalan juga diwariskan kepada Timotius. Tidaklah heran kalau Timotius memiliki iman yang tulus. Bagaimana kita orang tua? Bagaimana saudara-saudara? Sebagai orang tua, ada begitu banyak orang tua marah kalau anaknya tidak sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Marah sekali. Kenapa kamu tidak sekolah? Kenapa kamu bolos? Ada begitu banyak orang tua begitu marah melihat anaknya tidak sekolah. Tetapi ketika anaknya tidak masuk gereja, tenang-tenang saja. Ketika anaknya tidak masuk gereja, tenang-tenang saja. Bahkan tidak usah masuk gereja. Ini saya kasih HP, bermain saja di situ. Bahkan hari Minggu anaknya disuruh ada tugas kamu mengerjakan ini ya. Nanti papa dan mama akan ke gereja, akan menikmati hadirat Allah. Kasihan saudaraku. Kita enak-enak menikmati berkat Tuhan seperti saat ini. Kita bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi anak-anak kita biarkan di rumah. Ayo saudaraku. Itulah sebabnya saya bersyukur saudara. 3 anak saya hari ini terlibat dalam pelayanan. Saya katakan sama anak-anak saya senang kamu sudah berusaha. Saya senang kamu sudah kuliah. Tapi kebanggaan papa, kamu juga terlibat dalam pelayanan. Amin, saudara. Saya ingin mewariskan sesuatu sebelum saya kembali ke rumah Bapa. Bukan hanya kekayaan-kekayaan yang ada, tetapi saya ingin wariskan kepada anak-anak saya nilai-nilai kekekalan. Nanti saudaraku kita akan melihat ayat yang terakhir nanti. Apa manfaatnya, apa berkat bagi kita sebagai orang tua ketika mulai dari dini, mulai dari kecil kita tanamkan nilai-nilai kekekalan kepada anak-anak kita. Nanti berkatnya untuk kita juga sebagai orang tua, saudara. Berkatnya juga untuk kita sebagai orang tua. Nanti kita akan lihat, saudara. Ada orang tua bilang, "Om, anak saya masih kecil, Om. Nanti saja, Om. Kalau sudah besar dia pasti rajin masuk gereja." Saya katakan tidak. Kalau dari kecil kurang setia kepada Tuhan, besar pun agak repot, saudaraku. Karena apa? Ada kalanya dari kecil saja setia, akhirnya besar pun bisa terhilang. Apalagi dari kecil kita tidak tanamkan perkara-perkara rohani. Mulai dari kecil kita tanamkan, saudaraku, hal-hal rohani. Nilai-nilai kekekalan yang membawa sesuatu yang luar biasa. Saya katakan tadi pagi, anak kecil itu seperti pohon yang masih kecil. Pohon kalau masih kecil kita bisa atur, mau bengkok sini, atur sini. Tidak masalah, saudaraku, itu gampang. Tetapi kalau ini semakin besar, saudaraku, ketika kita paksa, kita coba, saudaraku, belok kiri, belok kanan, patah dia. Ayo, tanggung jawab orang tua. Bukan hanya memberikan fasilitas-fasilitas. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Tapi kita bawa anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita. Kenapa? Kalau mulai dari kecil kita didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Maka di masa dewasanya dia tidak akan menyimpang dari jalurnya Tuhan. Amin, saudara. Dia menyimpang. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah ini artinya apa? Mulai dari kecil harus kita didik untuk mencintai Tuhan. Orang tua punya tugas, orang tua punya tanggung jawab mendidik, membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Tapi juga bukan hanya mendidik, memberi contoh. Jangan hanya, nak silakan pergi ke gereja, papa masih sibuk. Nah, silakan pergi ke gereja, mama lagi ada urusan ini. Tiap minggu ada urusan, kalau sekali-sekali ya mungkin karena penting ya tidak masalah. Jadi selain kita mendidik, kita juga harus menjadi teladan saudaraku. Menjadi contoh bagi anak-anak kita. Satu contoh yang luar biasa, yaitu Yosua. Di tengah-tengah kerohanian orang Israel yang pada waktu itu kurang suka datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kerohanian orang Israel yang pada waktu itu jauh daripada Tuhan. Yosua pidato dengan lantang. Silahkan kamu beribadah kepada siapa saja, silahkan. Tapi ingat, aku dan seluruh keluargaku, kami akan tetap berdoa. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Ini yang luar biasa. Yosua bukan cuma aku sendiri, anak-anakku, istriku, biar saja. Tetapi Yosua katakan silahkan kamu tidak ibadah. Tetapi aku sudah mengambil satu keputusan. Aku sudah mengambil satu komitmen. Aku sudah mengambil satu tekad. Aku dan seluruh keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15 yang merah tadi. Saudara, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya saya sangat senang. Ada beberapa jemaat hari ini mengajak istri dan anak-anak, itu luar biasa. Wah, itu tetangga-tetangga saudara tahu. Kalau sampai saudara tahu, tetangga-tetangga saudara tahu. Mbak, suami, istri, ya kecuali istri tidak ada di sini ya. Suami, istri, dan anak-anak sama-sama datang. Pasti itu tetangga, pasti ada yang kepo. Bukan main itu tetangga saya ini. Mereka sama-sama ke gereja. Ada kebanggaan. Amin, saudara. Ada kebanggaan. Rombongan. Dan setelah itu, setelah pulang gereja, mari kita makan di restoran. Woi, senang sekali. Itu luar biasa. Lebih luar biasanya lagi kalau panggil om. Panggil saya, mari makan sama-sama. Itu lebih bagus lagi. Saudara. Nah ini. Jadi tanggung jawab orang tua. Bukan hanya membesarkan anak. Bukan hanya menyekolahkan anak. Bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bukan hanya menyiapkan warisan ketika kita kembali ke rumah Bapa, tetapi nilai-nilai kekekalan itu harus kita tanamkan dari dini. Harus kita tanamkan dari dini. Tentu kita ingat siapa Raja Daud. Kita pasti sepakat. Raja Daud adalah orang yang rohani. Memang dia sempat jatuh. Tetapi dia minta ampun, bertobat, tidak mengulangi lagi. Sehingga sampai Tuhan berkata, aku telah menemukan pribadi yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan semua kehendakku. Ini Kisah 13 ayat 22. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa saudaraku. Sampai Yesus sendiri, sampai Tuhan Allah sendiri ngomong. Daud itu adalah pribadi yang menyenangkan hatiku. Yang berkenan di hatiku. Yang melakukan setiap kehendakku. Ini yang ngomong bukan sembarangan, tapi Allah sendiri saudara. 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Intinya, Daud
tipe orang tua yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saudara cermati baik-baik, ada kekurangan dalam pribadi Daud. Kita tidak perlu contoh kekurangannya. Itulah manusia. Apa kekurangan Daud? Dia tidak peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Dia tidak peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Coba kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kelima. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 6, selama hidup Adonia, ayahnya yaitu Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Sampai di situ. Lihat di sini. Adonia, anak raja yang hubungannya dengan Tuhan begitu indah. Anak raja yang punya hubungan begitu manis. Tetapi anaknya sombong. Anaknya tinggi hati. Seharusnya sebagai ayah bertanggung jawab ketika Adonia melakukan satu kesalahan, ketika Adonia melakukan satu kejahatan, ketika Adonia sombong tinggi hati ngomong, nak jangan sombong. Orang sombong itu dibenci Tuhan loh. Dan ayat lain mengatakan orang sombong itu tidak masuk surga. Tetapi tadi ayat tadi mengatakan Daud tidak pernah ngomong begitu. Pikir Daud, itu urusanmu. Yang penting hubunganku dengan Tuhan baik. Anak-anak, ini yang saya mau katakan. Di balik kelebihan keistimewaan Daud, kekurangannya apa? Dia hanya membangun rohaninya untuk dirinya sendiri tanpa melihat kondisi iman rohani daripada anak-anaknya. Anak-anaknya sombong kasih biar. Anak-anaknya memberontak dikasih biar. Absalom memberontak, saudaraku. Bayangkan anak sendiri memberontak kepada bapaknya. Saya yakin kalau Adonia dan Absalom itu memiliki rohani yang baik. Daud sebagai orang tuanya suka ngomong tentang perkara-perkara rohani. Suka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Suka membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Saya terlalu yakin mereka tidak akan sombong. Saya terlalu yakin mereka tidak akan memberontak ayahnya. Jadi kita lihat di sini. Kesuksesan kehidupan anak-anak kita kelak. Kesuksesan kehidupan anak-anak kita di kemudian hari. Kita sebagai orang tua sangat berperan. Amin, saudara. Ayo, apa yang saudara wariskan untuk anak-anakmu? Kalau mungkin selama ini fokus kita sebagai orang tua hanya memfokuskan kekayaan, hanya memfokuskan harta, hanya memfokuskan materi-materi tanpa peduli dengan kerohanian mereka. Di perjamuan suci ini kita minta ampun. Amin. Kita mengaku di hadapan Tuhan, aku tipe orang tua yang gagal. Aku tipe orang tua yang baik. Aku hanya berusaha mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak-anakku, tetapi tanpa memperdulikan rohaninya. Mari, jangan hanya wariskan kekayaan. Jangan hanya wariskan harta. Wariskan juga perkara-perkara rohani. Tapi seperti tadi saya katakan, ketika mulai saat ini kita tanamkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekal,
Selain anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Selain anak-anak kita nanti juga anak-anak yang akan menyayangi Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Kita, saudaraku, akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Anak-anak kita akan membawa ketentraman ketika kita sudah loyo, ketika kita sudah tidak ada daya, ketika kita sudah tidak ada kemampuan melihat anak-anak kita, itu kita membuat tentram, saudaraku. Karena apa? Kita telah mewariskan sesuatu yang baik. Kita lihat ayat yang terakhir. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amin, saudara. Mulai saat ini kita tanamkan anak-anak kita kepada perkara-perkara rohani. Saat kita sudah tidak berdaya, saat kita sudah loyo, saat kita tidak ada kemampuan secara fisik, kita melihat, aduh, hatiku tentrem melihat anak-anakku. Dia begitu memperhatikan aku sebagai orang tuanya. Dia begitu peduli dengan aku. Ada, saudaraku, anak-anak, waktu anak-anak masih muda, itu orang tua jadi rebutan. Ma, Pa, tinggal di tempat saya ya, Ma. Tinggal di tempat saya ya, Pa. Anak yang kedua, biar tinggal di rumah saya saja. Tinggal di rumah saya saja. Anak yang ketiga sampai anak yang kelima mungkin semua rebutan. Ingin orang tuanya tinggal bersama-sama dia. Ketika orang tuanya sudah tua, tidak ada daya. Anak, papa, mama ikut kamu aja deh. Pernah kita temui orang-orang seperti ini? Banyak. Apalagi kalau papa mama sudah maaf, sudah BAB harus ditolong orang lain. Ikut kamu saja, ikut kamu saja, ikut kamu. Kenapa kok sampai terjadi penolakan? Karena apa? Mungkin ketika masih muda orang tuanya tidak menanamkan perkara-perkara rohani. Sehingga hormat kepada orang tua itu hilang. Ini. Ketika kita mulai dari dini mendidik anak kita. Membawa anak kita kepada nilai-nilai rohani. Ketika kita tidak ada daya, anak-anak kita akan membawa ketenteraman bagi kita. Amin, saudara. Anak-anak kita akan membawa ketenteraman. Anak-anak kita akan membawa sukacita. Kita tidak ditolak sana, ditolak sini. Karena kita merepotkan. Jangan sampai anak-anak muda yang hadir pada saat ini, ketika orang tuamu tidak ada daya, lalu kamu tolak. Itu satu dosa yang begitu besar. Ayo, khususnya orang tua. Anak-anak muda satu saat juga akan menjadi orang tua. Ketika engkau nanti berkeluarga, punya anak, tanamkan nilai-nilai kekekalan kepada anak kita mulai dari dini. Bawa mereka untuk setia kepada Tuhan. Ketika kita tua, silakan pemain musik. Ketika kita tidak ada daya, anak-anak kita akan membawa ketentraman, akan membawa sukacita bagi kita sebagai orang tua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan, ayo, selagi masih ada kesempatan, mungkin saudara selama ini hanya membangun rohani sendiri. Kurang peduli dengan rohani anak-anak. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ingat saudaraku, ketika kita mulai dari dini sudah membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan, maka ketika kita tua, anak-anak kita akan menjadi penghiburan bagi kita. Anak-anak kita akan membawa ketenteraman, saudaraku. Betapa sedihnya kita saat kita sudah tua, saat kita sudah tidak ada daya, anak-anak tidak peduli dengan kita. Jangan langsung salahkan anak kita kalau itu terjadi. Mungkin saat dia muda, saat dia masih anak-anak, kita kurang peduli
Kita hanya membangun rohani kita. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi tidak memperhatikan kerohanian anak-anak kita. Mari mulai saat ini tanamkan nilai-nilai kekekalan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita saat kita tua mendatangkan ketentraman, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Kita minta darahnya yang berkuasa. Kalau mungkin selama ini kita kurang peduli kepada anak-anak kita, rohaninya khususnya, kita minta ampun. Darahnya akan mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya.